Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada kuliah elektronika daya. Sebelum kuliah kita mulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita akan melanjutkan materi pembahasan kita, yaitu kita akan membahas tentang dioda. Dioda sendiri simbolnya adalah sebagai berikut. Nah, Anda bisa lihat di layar ya, ada bentuk segitiga yang mempunyai dua buah kaki dengan di depannya ada garis melintang. Nah, dioda sendiri mempunyai dua kaki, yang kaki positif kita sebut sebagai anoda, sedangkan kaki negatifnya kita beri notifikasi sebagai kaki katoda. Dalam aplikasi di rangkaian elektronika, ya, dioda dikonfigurasikan menjadi dua buah konfigurasi. Ya, konfigurasi yang pertama adalah forward bias, ya, atau biasa disebut sebagai bias maju, atau biasa disebut juga sebagai tegangan maju. Ya. Kondisi seperti ini, yaitu forward bias, itu akan mengalirkan arus listrik. Nah, Anda bisa lihat di gambar ada tanda panah hijau, artinya adalah mengalirkan arus listrik. Nah, ciri khas dari forward bias ini adalah jika sumber tegangan pada kaki positif akan mendapatkan kaki positif pada dioda, atau tegangan positif bertemu dengan anoda. Kemudian tegangan negatifnya bertemu dengan kaki katoda. Hal ini akan mencerminkan sebuah arus yang mengalir dari positif menuju negatif. Konfigurasi yang kedua yaitu menggunakan reverse bias, atau biasa disebut dengan bias mundur, atau biasa juga dikatakan sebagai tegangan balik. Nah, ciri khasnya adalah tegangan sumber bertemu dengan dioda. Nah, tegangan sumber yang seperti apa? Nah, tegangan sumber DC positif bertemu dengan kaki anoda. Ya. Sehingga kaki lainnya, yaitu kaki katoda, akan bertemu dengan tegangan positif pada sumber daya, akan mengakibatkan fungsi dari dioda ini sebagai pengeblok, ya, penahan dari laju arus, atau dikatakan sebagai block current, ya. Nah, ini menyebabkan apa? Ini akan menyebabkan tidak adanya arus yang mengalir pada dioda. Nah, dua konfigurasi ini merupakan sebuah konfigurasi standar yang bisa diterapkan pada sebuah dioda. Baik, kita akan lihat karakteristik dari sebuah dioda. Nah, karakteristik di sini kita akan berhubungan dengan yang namanya arus dan tegangan, atau biasa kita sebut sebagai I dan V. Ya. Ya, di layar kita lihat beberapa notifikasi, ya. Kita lihat untuk tegangan maju, ya. Tegangan maju kita lihat warnanya adalah warna biru. Nah, tegangan maju. Bila tegangan maju, ya, mendapatkan di dioda itu tegangan lebih dari
0,7 volt. Ini untuk dioda silikon, sedangkan 0,3 pada dioda germanium. Dioda digunakan atau dikonfigurasikan sebagai forward bias, yaitu mengalirkan arus listrik. Nah, ini yang biasa kita gunakan sebagai penyearah. Kemudian, apabila dioda dikonfigurasikan dalam reverse bias, artinya tegangan positif dari catu daya mendapatkan kaki katoda, sedangkan kaki anodanya mendapatkan tegangan negatif. Maka akan terjadi yang namanya tegangan mundur atau tegangan balik. Nah, di sini di warna yang ungu ya, ini ya, warna mendekati ungu ini, kita akan melihat bahwa tidak ada arus yang bisa mengalir pada dioda atau tidak ada arus yang bisa melewati dioda. Nah, pada tegangan-tegangan tertentu ya, kalau kita lihat di gambar ini adalah negatif 5 volt, nah, terjadi yang namanya breakdown. Breakdown di sini apa? Breakdown di sini adalah akan terjadi kerusakan pada dioda. Apakah itu diodanya akan short atau diodanya akan putus. Nah, proses di sini ada yang namanya arus balik jenuh. Kalau sudah jenuh, mau dikasih berapapun tegangannya, tetap arusnya tidak ada. Nah, ini karakteristik yang ada pada sebuah dioda ideal ya, dioda ideal. Kenapa dikatakan karakteristik sebuah dioda ideal? Ya, karena pada dasarnya kalau kita lihat dioda yang tidak ideal, pasti di dalamnya ada resistansi. Karena di sini tidak ada resistansi, kita asumsikan sehingga kita akan menyatakan bahwa ini karakteristik dioda yang ideal. Oke, tadi sudah kita sampaikan bahwa kalau menggunakan dioda dari bahan silikon, ya, dioda dari bahan silikon, tegangan forward biasnya pada kondisi switch on sebagai saklar adalah 0,7 volt. Ini awal mulanya akan terjadi switch on pada dioda, sehingga akan terjadi kenaikan arus listrik. Arus listrik yang mengalir, nah ini kita lihat semakin tinggi tegangan yang diterapkan pada forward bias di dioda akan menghasilkan arus yang semakin besar. Akan tetapi kita bisa lihat di situ ada arus yang tetap saat dioda diberi tegangan berapapun. Nah, ini bisa kita lihat di daerah ini ya, di daerah ini. Oke, kita akan lihat mode ya, mode yang namanya dioda. Nah, ini adalah sebagai teori dasar sebuah dioda itu dibentuk. Nah, dioda sendiri terdiri dari dua buah semikonduktor. Semikonduktor yang pertama adalah jenis P ya. Maka Anda lihat di situ ada notasi P dengan gambar merah. Yang kedua adalah semikonduktor jenis N, warnanya adalah biru. Ya, bisa Anda lihat. Nah, kemudian dari dua buah semikonduktor ini digabung jadi satu, atau biasa disebut sebagai sambungan, ya, disambungkan. Nah, sambungan ini
antara semikonduktor P dan semikonduktor N itu terpisah. Yang memisahkan atau sebagai penyekatnya dinamakan sebagai daerah depletion layer, ya. Depletion layer itu adalah daerah yang memisahkan antara semikonduktor P dengan semikonduktor N. Nah, saat terjadi forward bias, akan terjadi hole, ya, hole yang ada di semikonduktor N dan semikonduktor P ini. Kalau di semikonduktor N akan terisi elektron-elektron dari semikonduktor P dan sebaliknya, sehingga akan terjadi yang namanya aliran arus listrik. Namun apabila dioda dikonfigurasi reverse, nah ini depletion layer akan semakin besar. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Oke, kita lihat saat dioda, ya, saat dioda kita beri tegangan lebih kecil dari 0,7. Ya, awal mulanya kita lihat yang di sini, ya, di depletion regionnya itu, ya, atau yang biasa disebut daerah depletion. Nah, ini kondisinya daerahnya agak lebar, ya, agak lebar. Ini hanya diasumsikan saja, ya. Kemudian setelah mendapatkan tegangan kurang dari 0,7, nah, depletion layer ini menjadi semakin sempit. Nah, dengan semakin sempitnya depletion layer ini, elektron semikonduktor P bisa pindah ke semikonduktor N. Nah, kita lihat, ya, saat tegangan lebih besar dari 0,7 volt. Nah, kita asumsikan dioda kita ini adalah dioda silikon, bukan germanium, ya. Kalau germanium 0,3, sedangkan kalau silikon 0,7. Kalau lebih dari 0,7, maka kita lihat di sini depletion layernya hampir-hampir hilang, ya, hampir-hampir hilang. Sehingga dari elektron dari semikonduktor P bisa melompat ke semikonduktor N. Nah, dari situ akan terjadi yang namanya arus listrik. Nah, oke. Kemudian, ya, kemudian kita lihat, ya, kita lihat di sini. Ya, ini tadi adalah sebenarnya mode-mode dari tegangan maju, ya. Gambaran lebih jelasnya, kalau di sini ada depletion layernya agak lebar. Nah, di sini setelah lebih dari 0,7, depletion layernya menjadi hilang, ya, atau menyempit. Baik, kemudian kita lanjutkan pada konfigurasi reverse bias atau tegangan mundur, atau biasa disebut dengan tegangan balik. Nah, sama saja itu, ya. Kita lihat. Nah, saat awal mulanya, ya, saat awal mulanya. Di sini kita lihat awal mulanya lebar dari depletion layer, ya, masih standar, ya. Ini bila kita memberi tegangan lebih dari kurang dari 0, artinya di situ adalah negatif, ya, negatif. Kemudian saat kita berikan tegangan balik yang bertambah besar, ya, sampai tak terhingga, maka akan terjadi yang namanya breakdown, ya. Breakdown sendiri terjadi saat dioda sudah tidak mampu untuk diterapkan pada tegangan balik pada kisaran atau besaran tertentu. Nah,
Kita lihat di sini contohnya adalah saat tegangan ya, tegangan balik ini bertambah besar, maka depletion layer yang berwarna ungu ini akan semakin melebar ya, akan semakin melebar sehingga di sini tidak ada arus yang bisa mengalir dari semikonduktor P ke semikonduktor N. Kondisi ini biasa disebut dalam sistem saklar adalah sebagai normally open. Oke. Ya, kita lihat di sini simbol dioda ya. Saat dia diberi forward bias, nah ini gambarnya adalah seperti ini. Arusnya mengalir seperti ini. Nah, itu yang pertama. Kemudian karakteristik idealnya adalah seperti ini. Dikasih tegangan lebih dari 0, dia pasti akan arusnya naik. Sedangkan kalau diberi tegangan negatif, nah ini akan terjadi di sini ya, ini adalah reverse bias. Nah, rangkaian ekuivalen dari reverse bias, nah ini tadi sudah kita sampaikan, ini seperti sebuah saklar yang terbuka. Kebalikannya, kalau menggunakan forward bias, maka ekuivalennya adalah berupa saklar yang tertutup, sehingga di sini ada arus yang mengalir. Kalau menggunakan reverse bias, tidak ada arus yang mengalir sama sekali. Nah, ini harus Anda pahami betul, karena dalam mendesain sebuah sistem menggunakan dioda, kalau Anda salah memasangkan kaki-kaki dioda, akan salah pula dalam hasil yang Anda inginkan. Oke. Nah, di sini kita lihat ini adalah pendekatan ideal sebuah dioda. Ya, dioda. Di sini drop tegangannya di gambar A ini, drop tegangannya 0 volt. Nah, karena ideal. Kalau tidak ideal, di sini pasti ada tegangannya. Entah itu 0,7, 0,3, nah itu pasti ada. Nah, karena dianggap ini sebagai ideal, maka rangkaian resistor yang diseri dengan dioda digunakan sebagai pembatas arus. Kalau kita lihat di sini, kita cari berapa arusnya, masih ingat dengan rumus hukum Ohm ya, hukum Ohm pertama ya. Ya. Itu sama dengan V per R. Nah, sehingga tegangan 10 volt dibagi dengan 1 kilo ohm akan menghasilkan arus 10 miliampere. Nah, yang B ini adalah kebalikannya ya, atau biasa kita sebut sebagai reverse biasnya. Ya, kondisi reverse bias, resistor ini terhubung dengan dioda, namun diodanya posisinya dibalik. Anoda ketemu dengan ground, katoda ketemu dengan positifnya. Nah, arusnya berapa? Nah, karena ini adalah kondisi open ya, open loop ya, tidak tertutup ya. Kalau sebagai saklar dia sebagai normally open, maka drop tegangan di dioda ya, antara katoda dan anoda sebesar 10 volt. Namun arusnya adalah 0 volt. Ini harus kita pahami betul ya. Jangan sampai keliru. Beberapa macam dioda daya ya, dioda daya yang biasa kita temui di lapangan, salah satu bentuknya adalah seperti ini ya. Ini sudah terkonfigurasi dalam sebuah pendingin. Ya,
ini sudah terkonfigurasi. Kenapa harus dikasih pendingin? Salah satunya adalah alasannya bahwa dioda daya pasti akan menghasilkan panas. Nah, untuk menyalurkan disisipasi daya yang berupa panas ini, maka dibutuhkan sebuah pendingin. Kalau tanpa pendingin, maka akan terjadi panas yang meningkat pada dioda. Nah, panas yang meningkat ini suatu saat akan merusakkan sebuah dioda. Untuk menghindarinya, maka dibuatkan sebuah pendingin. Nah, kemudian kita lihat aslinya itu seperti apa sebuah dioda. Ya, kalau tadi sudah dirangkai dalam sebuah pendingin, sekarang kita coba lepas. Ya, kita coba lepas. Kondisinya adalah seperti ini. Ya, gambar di sebelah kiri ini. Ya, nah, harus Anda ingat bahwa di dalam dioda daya ini ada notasi, ya. Notasinya apa? Ini untuk menentukan antara anoda dan katoda. Nah, bagian yang ada notasi positif ini itu adalah bagian kaki anoda. Sedangkan bagian yang lainnya atau yang sebelah ini, nah ini adalah kaki katoda. Jadi tidak boleh salah dalam memasang sebuah dioda. Oke, saya rasa itu dulu. Kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.